Kabupaten Ponorogo tidak hanya disebut sebagai kota reok, namun juga dijuluki sebagai kota santri. Lantaran terdapat ratusan pondok pesantren atau ponpes. Lalu bagaimana kehidupan santri di ponpes? Satu di antaranya adalah ponpes yang berdiri di atas tanah Kabupaten Ponorogo adalah Ponpes Darul Huda Mayak di Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur. Pantauan Tribun Jatim Network terlihat sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, santriwan dan santriwati bertolak ke aula. Bukan tanpa sebab, karena saat Hari Santri Nasional 2025 dan terdapat Charlie Van Houten. Dan selanjutnya, Tribuners, informasi akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Harian Surya, Pramita Kusumaningrum. Silakan rekan Pramita dengan laporan selengkapnya. Baik, rekan Iraka, benar sekali bahwa Kabupaten Ponorogo tidak hanya dijuluki sebagai kota reok, namun juga kota santri. Bagaimana tidak? 100 lebih pondok pesantren berdiri di atas Kabupaten Ponorogo. Satu di antaranya yaitu Pondok Pesantren Darul Huda Maya yang berlokasi di Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kota Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kemarin saya sempat mencoba ke lokasi atau ke Ponpes Darul Huda Maya, di mana Darul Huda Maya sendiri berdiri pas saat tahun 1968. Saat itu Darul Huda Maya hanya berupa madrasah diniyah atau sekolah sore, namun beberapa tahun kemudian mereka mengikuti program pemerintah dan mengadakan sekolah formal dan akhirnya berdiri Ponpes Darul Huda Maya. Kemarin saat Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2025, kebetulan ada Charlie Van Houten yang mendatangi Ponpes Darul Huda Maya. Mereka, para santri, santriwati dan santriwan turut bernyanyi bersama Charlie. Hal ini membuktikan bahwa di Ponpes tidak hanya mengaji, namun ternyata mereka juga bisa mengasah minat dan bakat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sementara itu, dari salah satu santri yang sempat saya wawancarai, ya dia menjelaskan bahwa sebenarnya di Darul Huda Maya itu sudah ada aturannya, mulai dari tidur sampai bangun tidur. Dia menjelaskan pada bangun tidur itu sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat, itu mereka atau santriwan dan santriwati diwajibkan untuk bangun, kemudian mempersiapkan sholat subuh. Setelah sholat subuh, mereka kemudian bersiap untuk sekolah seperti biasanya, karena di Darul Huda Maya sendiri itu memang ada sekolah formal mulai dari MTS atau Madrasah Sanawiyah itu sederajat dengan SMP sampai MA atau Madrasah Aliyah yang sederajat sampai sederajat dengan SMA. Setelahnya di tengah-tengah itu mereka kemudian sholat duhur berjamaah dan melanjutkan di 14.30, yaitu mereka melanjutkan untuk madrasah diniyah atau sekolah sore. Di sana mereka mengaji kitab, kemudian juga mengaji Al-Quran sesuai masing-masing. Kemudian di 16.30 sampai 16.30 ya untuk madrasah diniyahnya. Kemudian mereka sholat asar pada 16.30 dan dilanjutkan dengan makan serta sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mereka juga pengajian sesuai kemampuan atau biasa disebut suragan, dan dilanjutkan dengan sholat isya dan dilanjutkan dengan belajar bersama di asrama masing-masing. Dan di pukul 22.00 si santriwan maupun santriwati di Ponpes Darul Huda Maya diwajibkan untuk istirahat dan besok beraktivitas kembali. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah aktivitas yang sibuk mengaji dan lain sebagainya, itu setiap minggu itu ada pengasahan minat dan bakat, di mana para santriwan maupun santriwati yang memang mempunyai minat dan bakat itu bisa mengasah mulai dari menggambar, melukis, kemudian kaligrafi, kemudian bernyanyi dan lain sebagainya. Buktinya ya kemarin ketika ada Charlie itu mereka juga bernyanyi bersama. Seperti itu salah satu santriwati yang saya wawancarai yaitu Nurin Fauzidal Akmala. Dia sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya santriwan atau santriwati sendiri itu bisa berdaya saing dengan siswa lainnya, karena memang tidak hanya belajar, tidak hanya mengaji di Ponpes, namun juga di bakat-bakat yang lain juga diasah. Hal itu juga sama dengan apa yang disampaikan oleh pengasuh Ponpes Darul Huda Maya yaitu Kiai Haji Abdul Adim.
menjelaskan bahwa semua yang ada di Ponpes itu bukan hanya materi kebendaan atau tidak sekedar materi kebendaan maupun dunia, namun yaitu mencari khidmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa tidak hanya mengaji maupun pendidikan formal, tapi juga ada kegiatan yang bersifat mingguan yang seperti saya katakan tadi. Ada yang sepak bola, ada yang olahraga, ada yang menggambar, ada yang kaligrafi maupun bernyanyi. Tentunya semua difasilitasi dengan baik oleh Pondok Pesantren Darul Huda Maya. Kiai Haji Abdul Azim juga menjelaskan bahwa Darul Huda Maya berdiri tahun 1968. Awalnya hanya menyelenggarakan ngaji saja, yaitu madrasah dunia, namun lama-kelamaan ada sekolah formal. Saat ini di Darul Huda Maya ada 7.000 santriwan maupun santriwati, yang 6.000 yaitu bermukim dan 1.000 lainnya yaitu santri yang laju. Dia berpesan untuk orang tua untuk tidak usah ragu untuk menyekolahkannya di Ponpes karena saat ini Ponpes sudah lebih maju dan mempunyai daya saing tersendiri. Seperti itu rekan Iraka, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pramita Kusumaningrum atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan jurnalis kami Tribuners juga telah menghimpun sejumlah keterangan dari pihak terkait dan berikut tayangannya untuk Anda. Ya, untuk kehidupan sehari-hari ketika di pondok, dari yang pertama dari bangun tidur sampai dengan malam kita mulai dari pagi itu ada pengajian kitab kuning, pengajian kitab kuning yang dinamakan pengajian Mekton. Kemudian saat pengajian Mekton persiapan karena di sini ada sekolah formal bagi santri yang kelas madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah itu persiapan untuk sekolah pagi jadi nanti pukul 7 sampai pukul 12. Kemudian jam 4 pagi sholat Jumat berjamaah. Setelah itu ngaji kitab Mekton. Kemudian setelah itu isoma, sarapan pagi. Kemudian jam 7 pagi kegiatan belajar formal sampai jam 12 siang. Kemudian istirahat, makan siang. Nanti jam 3 madrasah diniyah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.